Assalamualaikum teman-teman. Pasti kita sudah tidak asing lagi mendengar istilah Maulud Nabi. Nah, sekarang sudah memasuki bulan Maulud nih, yaitu bulan kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita sebagai umat Islam harus banyak-banyak membaca sholawat ya. Semoga kita semua mendapat syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Simak kisah berikut sampai selesai ya, dan jangan lupa di subscribe. Nabi Muhammad lahir di kota Mekah pada hari Senin 12 Rabiul Awal atau 20 April 571 Masehi dan disebut tahun gajah karena pada tahun itu pasukan gajah di bawah pimpinan Abrahah akan menyerang Ka'bah. Ibu Nabi Muhammad bernama Aminah dan ayahnya bernama Abdullah. Nabi lahir sebagai anak yatim karena ayahnya meninggal saat Nabi masih di dalam kandungan 2 bulan sebelum lahir. Ketika lahir, Nabi Muhammad disusui oleh Halimah Sa'diyah selama 2 tahun. Aminah, ibunda Rasulullah, meninggal saat Nabi berusia 6 tahun. Nabi diasuh oleh kakeknya yaitu Abdul Muthalib. Dan pada usia ke-8 sang kakek meninggal. Kemudian Nabi diasuh oleh paman tercinta yaitu Abu Thalib. Semasa kecilnya Rasulullah tumbuh dan menjalani kehidupannya seperti anak-anak pada umumnya. Beliau adalah anak yang cerdas, wajahnya bersinar dan bersih. Beliau menggembala dan saat menginjak 12 tahun beliau belajar berdagang atau berniaga. Pada umur ke-25 Nabi menikah dengan Khadijah binti Khuwailid. Dari pernikahannya itu lahirlah 3 putra, tapi semuanya meninggal di waktu kecil dan mempunyai 4 putri yaitu Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulsum, dan Fatimah. Pada usia ke-40 Allah memuliakan Nabi Muhammad dengan ditetapkannya sebagai Nabi dan Rasul terakhir dengan turunnya malaikat Jibril kepadanya, di mana sebelumnya beliau menyendiri dan beribadah dengan memilih Gua Hira yang berada di atas Jabal Nur. Dan wahyu pertama yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5, yaitu tentang perintah membaca. Iqra, artinya bacalah. Nabi Muhammad memulai dakwahnya secara terang-terangan pada keluarga paling dekat yaitu kalangan Bani Hashim. Hanya Ali bin Abu Thalib yang mau menerima dan memutuskan untuk beriman kepada Allah. Sementara Abu Thalib ikut melindungi Rasul saat berdakwah. Dakwah secara terang-terangan ini selalu mendapatkan pertentangan oleh kaum Quraisy. Bahkan Nabi dianggap sebagai orang gila dan dilempari kotoran ke tubuh Nabi. Abu Jahal dan Abu Lahab sebagai pamannya juga ikut menentang dakwah Rasulullah. Mereka khawatir jika ajaran Muhammad hanya bisa merusak agama nenek moyang, yaitu menyembah berhala. Allah memberi mukjizat kepada Nabi, yaitu bisa membelah bulan untuk membuktikan kenabiannya. Kaum Quraisy pun sangat terkejut. Ada lagi mukjizat Nabi Muhammad, yaitu air mengalir dari jari tangannya. Kisah ini bertepatan dengan hari Al-Hudaibiyah atau perjanjian. Orang-orang merasakan haus yang sangat luar biasa. Akhirnya mereka bergegas menuju ke Rasulullah untuk minum dan berwudu. Nabi sakit di bulan Safar tahun 11 Hijriah dan meninggal di hari yang sama dengan kelahirannya, yaitu Senin 12 Rabiul Awal. Sebelum meninggal, Abu Bakar ditetapkan sebagai khalifah atau pengganti beliau. Nabi dimakamkan di rumah Aisyah, tempat di mana beliau wafat. Semoga Allah SWT menganugerahkan sholawat dan salam kesejahteraan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Amin.